Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Tania Zahra dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan tahun 2023. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum singkat tentang sikap sabar dan tentang keutamaan-keutamaan dari sikap sabar itu. Secara bahasa, pengertian sabar itu berasal dari bahasa Arab, yakni sabaro yang berarti menahan diri. Sedangkan secara istilah, sabar itu berarti menahan diri dari berbagai jenis masalah serta bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan sabar adalah menahan diri untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal dan juga syariat. Maka dari itu, sabar bukanlah teori, melainkan suatu ilmu yang didapatkan dari tindakan secara langsung. Nah, dalam Islam pun, sabar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang Intan ketahui, sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada sabar dalam menjalankan ketentuan dari perintah Allah, di mana Allah akan menjanjikan surga bagi yang menjalaninya. Nah, maksud dari menjalankan ketentuan dari perintah Allah itu, kita itu sabar, contohnya seperti melaksanakan bulan puasa. Bulan puasa itu kan pasti banyak godaannya, seperti kita itu menahan hawa nafsu, seperti kita tidak makan, tidak minum. Tetapi Allah itu akan menjanjikan surga bagi kita menjalani bulan puasa itu. Nah, yang kedua, sabar dalam menahan diri tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari contoh kedua ini, kita itu ambil dari zaman sekarang itu lagi musimnya berzina, berpacaran. Nah, kita ini menahan diri untuk tidak mengikuti pada zaman sekarang, yaitu dengan pacaran, berpegangan tangan, melakukan hal-hal yang negatif dengan lawan jenis. Kita harus jauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga dalam segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar juga termasuk dalam bagian rukun iman yang terakhir. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kamu wajib untuk bisa bersabar akan segala ketentuan Allah walaupun itu buruk sekalipun. Kenapa itu buruk sekalipun? Ya, kita itu menghadapi sabar itu sebenarnya tidak instan. Pasti itu butuh proses. Ya kan? Nah, yang kita ketahui itu bahwa sabar itu memiliki pengertian yang sangat luas. Contohnya seperti menahan hawa nafsu, terus bersabar menanti waktu dalam berbuka puasa, sabar menahan diri, sabar menahan emosi kepada teman, keluarga, orang tua, ataupun kepada siapapun itu. Nah, orang yang berusaha untuk sabar itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis-sabri wasallawah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Pada surat tersebut, Allah menjelaskan bahwa Allah akan memberi pertolongan bagi orang-orang yang sabar. Pada dasarnya, semua manusia akan diuji dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu berbeda-beda tiap ujiannya. Bahkan banyak orang yang berbicara bahwa dia itu selalu mendapatkan ujian yang sangat besar. Tapi di balik ujian yang sangat besar itu, Allah telah mempersiapkan rencana yang indah untuk dia. Apakah dia itu sabar dalam menjalankan ujiannya, seperti ujiannya kecelakaan, ditinggal orang tua, ditinggal orang-orang terdekat, rumah kebakaran, ataupun apapun itu. Allah akan memberi ujian itu kepada orang-orang yang sabar. Allah tahu manusia itu memiliki tingkat kesabaran berbeda-beda. Kamu diberi ujian, berarti Allah percaya sama kamu, bahwa kamu akan mendapatkan pertolongan yang sangat luar biasa dari Allah. Maka dari hanya sabar yang merupakan sarana untuk menghadapi ujian tersebut. Dengan adanya sabar serta ikhlas yang ada dalam hati, manusia tentunya akan kuat ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, bagi para mahasiswa kita mendapatkan ujian, yaitu seperti ulangan, UTS, dan sebagainya lainnya. Kita ini apakah ikhlas atau tidak dalam menjalankan perintah sebagai kita mahasiswa? Jika kita ikhlas dalam ujian itu, maka Allah akan menggantikan dengan melimpah-limpah ganda. Di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita. Salah satunya yaitu ujian. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian itu akan singgah di kehidupan kita. Mau bagaimanapun kita akan menolak atau menghindar dari ujian-ujian tersebut, ya pasti Allah akan memberi ujian itu kepada setiap manusia, kepada setiap umatnya. Nih, agar ujian ini bisa berubah menjadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Bersabar, ikhlas, tawakal, serahkan semua kepada Allah dan percaya kepada Allah bahwa ujian ini akan digantikan dengan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia Allah tidak mengganti dengan apa yang kita harapkan, tapi di akhirat nanti Allah akan menggantikan dengan beribu-ribu kali lipat. Apakah kita dengan sabar itu kita mendapatkan surganya Allah? Walau alam, tidak ada yang tahu. Kita mendapatkan ujian itu harus sabar dan juga ikhlas. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan akhirat. Bersabar dan ikhlas karena Allah itu bisa menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia ataupun di akhirat. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia, kita semua harus berusaha bersabar dalam menyikapi berbagai masalah kehidupan. Ketika berusaha bersabar, saat itulah Allah akan memberikan rasa damai pada hambanya. Mungkin seseorang yang sedang diuji oleh Allah pasti ada rasanya kayak, kenapa sih Allah itu memberi ujian terus kepada aku? Kenapa sih Allah tuh
gak sayang sama aku, atau kayak gimana sampai terus-terus aku itu bersedih, marah, atau apapun itu. Tapi kita itu harus tahu Allah itu sebenarnya sayang sama kita, maka kita itu diberi ujian. Allah tahu kita ini kuat, maka kita diberi ujian. Apakah seseorang tersebut diberi ujian itu marah atau merasa putus asa, atau bahkan kita itu sabar dan ikhlas untuk menjalani semua ujian itu. Kalau kita menjalaninya dengan marah, dengan emosi, menyalahkan Allah, menyalahkan diri sendiri, mungkin hidup kita bakal sengsara, bakal terus berpikiran negatif kepada siapapun itu, dan bahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita menjalankan ujian itu dengan sabar dan juga ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan kita juga insya Allah bakal mendapatkan kedamaian dalam hati kita. Mungkin itu saja kultum yang bisa saya sampaikan yang bertema dengan sabar. Mungkin di sini semua teman-teman sudah tahu tentang apa sabar itu. Semoga kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk hidup, semoga kita selalu diberi ketabahan, kesabaran, dan juga keikhlasan. Sekian kultum singkat yang saya sampaikan kali ini, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.